أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسهم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Sahabat Mutiara Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, sampai pada saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan kenikmatannya kepada kita semua, dimulai dari nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat kesehatan. Dan alhamdulillah pula pada detik ini, sampai detik ini kita masih bisa diberikan kemampuan dan kekuatan untuk melaksanakan amal-amal ibadah kepadanya. Kemudian tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Mutiara Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Farhan Ramdhani akan sedikit menyampaikan kepada teman-teman semuanya mengenai lisan. Bahwasannya menjaga lisan itu adalah sebagian ataupun merupakan ciri-ciri dari keimanan. Keimanan seseorang itu tidak tetap. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik dan kadang pula ia turun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk tidak melakukan, untuk tidak mencemooh, untuk tidak saling mengejek. Sahabat Mutiara Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga lisan merupakan salah satu ciri dari keimanan seseorang. Menjaga lisan itu sangat penting,
Karena lisan bukan hal yang mudah atau bukan hal yang patut kita sepelekan. Karena lisan ini bisa kita ibaratkan sebagai pisau. Sebagaimana pisau ini akan bermanfaat jika kita menggunakannya dengan baik. Apabila kita salah untuk menggunakannya, maka pisau itu akan menyakiti orang lain ataupun bisa menyakiti diri kita sendiri. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka alangkah baiknya ia berkata baik atau diam. Pilihannya di sini hanya dua, berkata baik atau diam. Tidak ada berkata buruk. Maka ketika kita tidak sanggup berkata baik, ketika tidak ada kata-kata baik yang ingin kita ucapkan, maka jangan sampai kita mengatakan perbuatan, mengatakan sesuatu hal yang tidak baik. Apabila ada terbesit ingin untuk mengatakan hal-hal yang tidak baik, maka alangkah baiknya kita tahan dan lebih baik diam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Allah Subhanahu wa taala memberitahukan di dalam ayat ini bahwasannya tidak ada perkataan ataupun perbuatan yang terlepas dari penglihatan ataupun terlepas dari pengawasan malaikat raqib dan atid. Maka penting untuk kita menjaga lisan kita. Karena orang sehebat apapun, orang sepintar apapun, dan orang sesoleh apapun dan serajin apapun dalam ibadahnya, ketika lisannya menyakiti orang lain, maka dalam sekejap, dalam waktu beberapa detik saja, dengan perkataan-perkataan yang menyakiti itu dapat menghabiskan amalan-amalan yang telah ia kumpulkan sebelumnya. Dapat menghabiskan amalan-amalan yang telah ia tumpuk, dapat menghabiskan amalan-amalan yang telah ia kumpulkan selama beberapa tahun, itu bisa habis. Dengan apa? Dengan tadi, dengan perkataan yang menyakiti. Maka sekali lagi, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Mulut kita ini, lisan kita ini, lidah kita ini, apa yang kita ucapkan tidak akan pernah lepas. Tidak akan pernah lepas dari pengawasan malaikat raqib dan atid, dan apalagi pengawasan dari Allah secara langsung. Semuanya akan dihisab, semuanya akan kita pertanggungjawabkan. Sahabat Mutiara Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salamatul insan fi hifdil lisan. Keselamatan seorang muslim, keselamatan manusia itu tergantung kepada lisannya. Tergantung kepada bagaimana ia menjaga tutur katanya, menjaga tutur kata kepada orang sebayanya, menjaga tutur kata kepada orang yang lebih tinggi ataupun lebih tua darinya, dan menjaga perkataan kepada orang lain, kepada masyarakat. Maka dari itu, supaya kita selamat, supaya Allah menyelamatkan kita, marilah kita jaga lisan kita, jaga lidah kita dari berkata, dari mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak baik, dari perkataan-perkataan yang dapat menyakiti orang lain. Dalam Quran surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya untuk tidak saling mencemooh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairum minhum. Allah Subhanahu wa taala melarang kita sebagai orang-orang yang beriman untuk saling mencemooh antara satu dengan yang lainnya. Karena kenapa? Karena belum pasti orang yang kita cemooh, orang yang kita hina itu, mereka lebih buruk dari kita. Ada kemungkinan besar malah mereka yang lebih baik dari kita.
Orang yang dicemooh bisa jadi lebih baik daripada orang yang mencemooh itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kamu menyukai untuk memakan bangkai saudara kamu sendiri? Tentu saja tidak, kan? Itulah pengibaratan bagi orang yang membicarakan orang lain, bagi orang yang senantiasa yang suka menggibah, berbuat gibah kepada orang lain, itu ibaratkan dia memakan bangkai saudaranya sendiri. Nanti di akhirat Allah akan memerintahkan kepada orang yang di dunianya sering bergibah itu untuk memakan bangkai temannya itu. Ia dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan kelaparan. Kemudian Allah kasih makan, Allah suruh dia makan. Makan apa? Makan bangkai saudaranya sendiri. Tentu saja tidak. Tentu saja kita tidak ingin dengan hal seperti itu. Tentu saja kita tidak menginginkan hal tersebut. Maka dari itu, kembali, salamatul insan fi hifdil lisan. Keselamatan seorang muslim, keselamatan kita selaku manusia, keselamatan kita selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dapat ditentukan salah satunya yang paling besar adalah dengan bagaimana ia menjaga lisannya. Sekian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat menjadi pelajaran, dapat menjadi hidayah bagi kita semuanya. Demikian yang dapat disampaikan. Syukron ala husni ihtimaminkum. Afwan idza wajadtum minni al-khata. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.